Nah, karena banyak yang nanya, jadi aku jelasin ya. Empat-empat pada nanya tentang linked list. Oke, aku jelasin. Jadi, linked list itu bagian dari list family-nya Java gitu. Istilah list family ya, list interface Java yang keluarganya itu salah satunya link list. Kalian tuh udah kenal sama array list gitu. Jadi ada banyak ya di sini bisa dilihat sendiri yang kalian baru pelajarin dua array list sama linked list. Nah, linked list sendiri itu secara logik ya, secara logika itu ada dua jenis. Yang pertama double, yang kedua single. Sebenarnya yang ketiga ada lagi lupa namanya. Circular. Nah, circular linked list. Dia mirip kayak double gitu. Tapi head bisa jadi tail gitu. Kalau double kan enggak ya. Double headnya udah ditentuin, tailnya udah ditentuin. Kalau circular enggak. Nah, kayak gitu. Eh Terus langsung aja ke gimana sih maksudnya linked list kok ada head sama tail. Nah, misalkan aku punya kotak ya. Tunggu ini aku select lagi. Nah, aku punya kotak kayak gini. Gambar jelek gak apa-apa. Gini, terlalu ke pinggir. Nah, sip. Ini, terus ada lagi. Ini. Nah, misal aku punya, ini agak terlalu dekat, nah, agak jauhin dikit. Nah, misalkan aku punya link list kayak gini. Nah, link list itu kita mulai dari single ya. Nah, single link list itu dia bentuknya gini, kurang lebih kotak ada ininya, space-nya. Nah, eh, aku fill aja ya, aku bedain warna. Nah, aduh, maaf, bedain warna. Nah, yang aku kasih warna oranye ini itu tuh namanya node. Tulisannya NODE. Nah, ini namanya node. NODE gitu, node. Nah, node ini adalah penghubung, makanya namanya linked link. Link, link itu kan artinya terhubung ya, kayak rantai. Nah, itu jadi dia tuh data satu terhubung data 2 terhubung data 3 secara berurut kayak gitu. Jadi dia nggak kayak release yang bisa kita ubah ke kayak gimana pun, kapanpun, bagaimanapun gitu kan. Sebebas kita, nggak gitu. Nah, yang besar ini namanya kamar. Kamar itu tempat naruh data gitu. Ini biliknya ini gitu. Jadi setiap node sebelumnya itu tuh dia menghubungkan data kayak gini. Itu untuk single link list gitu. Jadi dia menghubungkan data. Jadi ini data satu, ini data dua gitu. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Nah, terus yang dimaksud head sama tail apa? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama jalan itu yang mana? Ini kan node-nya itu ada di kanan, berarti head-nya itu yang paling kiri gitu. Karena startnya dari kiri kan, gitu. Jadi ini data pertama itu tuh disebut head. Nih, informasi data pertama ini head. Head, head aku tandain merah, tail aku tandain sama hijau. Ini namanya tail, gitu. Nah, pokoknya linked list itu selalu berhubungan head tail head tail head tail gitu. Nah, kalau doubling list gimana? Kan bisa bolak-balik. Nah, kalau doubling list juga gitu. Misal ini aku kasih ini ya, apa? Kalau doubling list tuh dia ininya node-nya ada dua kayak gini. Terus dia bisa balik lagi. Ini aku kasih warna ungu lah ya. Tuh. Nah, dia bisa kayak gini, balik lagi. Tapi tetap kita startnya mau dari mana? Headnya harus kita tentuin dulu gitu.
double English. Jadi nggak ngaruh. Makanya aku jelasin di sini single English aja ya. Nah, eh, gimana caranya kita nambahin di tengah-tengah gitu, single English. Nah, eh, kalau single English kita tambahin di tengah-tengah itu agak rumit. Misalkan nih kita punya ini baru ya. Ini kita sebut kok bulat? Nggak bulat. Nah, misalkan aku punya ini baru, data baru gitu. Terus ini aku kasih ini. Nah, sip. Aku punya data baru kayak gini. Oke, pseudocode-nya gimana? Jadi ini kita nggak ngoding dulu ya. Ini kita ngomongin pseudocode dulu. Pseudocode itu apa? Sketsa codingan gitu. Misalkan ini namanya 5 gitu. Nah, aku mau naruh ini di tengah-tengah gitu. Jadi ada 1, 5, 2 gitu. Gimana caranya? Nah, jadi kita harus tahu dulu headnya itu apa. Head sama dengan 1 ya kan. eh Not 1 gitu. Nah, kita tulis not, terus kita deklarasiin dulu not 1 itu, not 1 next itu apa. Not 1 next itu kan adalah 2 ya. Iya nggak sih? 2 kan. Not 2 gitu. Nah, ini harus kita putus. Jadi di sini aku bedain deklarasi sama proses ya. Tuh. Not 2. Ini aku biru. Terus aku bikin lagi deklarasinya gitu kan pas pertama-tama. Nah, kayak gini. Ini deklarasi yang harus diingat. Deklarasi itu apa? Deklarasi itu kondisi awal gitu. Kondisi awalnya kayak gimana? Head adalah not 1. Benar, ini head selalu yang merah ya. Ini kalau bingung aku tulisin deh. Biar gak bingung. Head sama tail. Ini hijau. Nah, tail. Nah, biar gak bingung, jadi kayak gini, head selalu di 1 ya kan. Terus not 1 next sama dengan not 2. Nah, kita simpan lagi informasinya, ada yang kurang di sini. Apa informasi yang kurang? Tail. Tail sama dengan not 2 gitu. Jadi bisa kita sebut di sini not 1 sama dengan not 1 next sama dengan not 2 atau tail gitu, sama aja. Terserah kalian mau ngasih taunya kayak gimana. Ini namanya pseudocode. Pseudocode itu apa? Sketsa codingan. Jadi ini bukan codingan asli gitu. Namanya pseudocode. Nah, gimana kalau kita mau nambahin ini di tengah-tengah di antara 1 dan 2? Itu caranya kita bikin lagi pseudocode-nya. Aku mungkin pakai warna hitam. Nah, di sini aja. Di sini. Nah, gimana caranya? Kita harus putusin dulu koneksi yang ada di head ini gitu. Kita jangan pakai not 1 ya, pakai head aja. Head next sama dengan not apa, new not. Ini kita bisa kita sebut new not, bisa kita sebut not 5 bebas. Oke, kita sebut aja new not, atau kita deklarasiin dulu new not sama dengan not 5 gitu. Nah, head next, kenapa aku pakai head next? Ya karena udah dijelasin ya, head sama dengan not 1. Jadi kalau udah ngomongin head ya berarti not 1 gitu. Head next sama dengan new not. Nah, jadi maksudnya gimana?
ini kita ubah gitu. Jadi ini udah nggak ada gitu, yang oranye ini udah nggak ada, ini bisa kita hapus, kita pindahin ke sini. Nah gitu, clear kan, clear ya. Next, lanjutnya gimana? Nah ini lanjutin new node next sama dengan apa, bisa new node next, tapi karena kita belum ada hubungan sama ini belum ada informasi, jadi kita nggak bisa pakai new node next, tapi kita pakai tail pref aja gitu. Kalau misalkan di doubling list ya, kalau di doubling list kita bisa pakai previous, karena si ininya apa namanya, si datanya bisa dibaca ke belakang. Kalau misalkan kita pakai link list kayak gini, itu dia bisanya pakai next. Soalnya lihat nih, arah panahnya itu dia pokoknya nih, arah panahnya itu selalu ke kanan. Kalau single gitu kan, single ya, sendiri dia satu arah. Jadi kita harus pakai kayak gini gitu, tail atau note 2 sama aja, bebas. Nah kayak gini, jadi ini artinya kita ngegambar ke tail gitu. Nah itu misalkan kita nambahin di tengah-tengah gitu kan, kalau kita nambahin di tengah-tengah, nah berarti ini berubah kan, jadi not next, jadi apa, new node gitu. Nah kalau misalkan kita nambahinnya di belakang gimana, ini aku tambahin nih warna kuning yang belum. Nah misalkan ini aku tambahin lagi di sini, nah ini aku kasih 7, aku nambahinnya detail nih nanti nih, aku mau nambahin detail. Nah oke gitu gimana, kalau kayak gitu kita harus pindahin dulu gitu. Gimana caranya kita pindahin, kita pindahin informasinya, tailnya harus kita pindahin. Gimana caranya, gini, uh, misalkan kita pakai last node sama dengan node 7, node 7. Terus kita ubah tail sama dengan tail set sama dengan last node. Jadi kita pindahin si data. Kalau tailnya kita kasih tahu nih, cuy, tailnya udah berubah kemana, ke data 7 gitu, ke node 7, kita ubah ke sini sekarang. Duh. Nah sip, tailnya jadi ini, masih kosong nih boy. Oke emang masih kosong, jadi harus kita sambungin. Nah kalau udah tail set last node, kita set dulu ininya, apa namanya, si sambungannya gitu. Caranya kita hafalin, ini kan terakhir tuh note 2 ya. Nah kalau kayak gitu gimana caranya, nah ribet kan itu. Jadi ada orang yang bilang kita harus ubah dulu tail setnya gitu. Sebenarnya kalau di logika tail set itu nggak bisa di set duluan kayak gitu. Jadi harus kayak gini nih. Ini ya. Itu harus kayak gini. Ini biarin tailnya di sini. Banyak sumber yang bilang tailnya itu harus dipindah duluan. Kalau misalkan tailnya dipindah duluan, kita nggak dapet ini dong. Kita nggak dapet
istilahnya informasi dari sini, karena satu-satunya Note 2 itu dijelasin tail gitu kan, satu-satunya deklarasi yang menjelaskan Note 2. Nah jadi ini harus kita hapus. Terus harusnya kayak gimana, kita set dulu tail next dulu gitu. Tail next sama dengan last note gitu. Jadi kita harus ngegambar dulu, mau nggak mau. Beda sama double English. Nah kayak gini. Kalau udah gini, baru kita ubah tail set sama dengan last note. Nah jadi ini kita hapus, kita pindahin ke sini. Terus yang atas ininya berubah, ininya tailnya. Jadi tail tail lagi last note atau note 7 gitu. Ini note 5 gitu. Nah itu untuk nge-add. Nah misalkan nge-remove gimana? Kalau nge-remove itu berarti kita harus pindahin dulu head atau tailnya gitu. Misalkan kita mau remove nomor 1, berarti nanti headnya pindah kemana? Pindah ke sini kan, ke 5 gitu. Jadi headnya kita pindahin dulu, head set 5 apa head next ya. Jadi headset sama dengan head next gitu, taruh di 5. Nah kalau udah, baru ini kita hapus. Caranya gimana? Head previous remove gitu, head previous dot remove kayak gitu. Jadi harus kita putus ya, atau head previous sama dengan null gitu, nanti ini jadi hilang sendiri. Itu untuk logiknya kayak gitu. Misalkan doubling list ya berarti kalian bisa bolak-balik, bisa langsung pakai previous, nggak harus mindahin dulu head atau tail gitu. Karena kalau kayak gini dia tuh cara baca datanya gini, dari 1 5 2 7, nggak bisa balik dia nggak bakal baca data belakangnya gitu, ribet kan itu kan. Itu untuk ininya logicalnya. Nah misalkan untuk di codingan itu kayak gini. Jadi kalian jelasin dulu headnya apa, tailnya apa kayak gitu. Kenapa di set null? Ya null karena kita belum punya ini kan, kita belum punya datanya nih gitu. Ini jadi headnya jangan dulu di set, tailnya juga jangan dulu di set. Pokoknya ini benar-benar masih kosong gitu, belum ada apa-apa, headnya belum tahu di mana gitu. Nah untuk nge-add-nya kayak gimana? Nah sama kayak tadi, dia bakal ngecek dulu headnya masih null apa enggak. Kalau misalkan headnya null, data yang kita tambahin pertama kali itu kita jadiin sebagai head gitu, kita set sebagai head. Nah misalkan tailnya null ya kan, apa headnya udah nggak null gitu, headnya udah ada tapi tailnya masih null, tailnya set jadiin itu apa namanya tail baru gitu. Gitu jadi minimal ada head sama tail gitu, nggak boleh head doang, jadi kita harus ada dua. Nah not di read mulai dari head gitu, jadi selalu startnya dari head di sini. Nggak bisa kita langsung dari tengah tuh, nggak bisa karena kita nggak dapat informasi yang di tengah. Ini juga dua nggak dapat informasi gitu.
Beda sama release. Kalau release kita bisa langsung set indeks berapa. Kalau single linked list tuh dia harus baca dari pertama gitu. Double linked list juga gitu sih. Harus baca dari head atau tail. Nggak bisa enggak. Nah, lanjut ya. Jadi minimal punya 3 kelas. Ini aku bikinnya dalam satu ini ya, dalam satu codingan, satu satu kelas, satu Java. Sebenarnya bisa dibikin single English sendiri, terus not sendiri, sama main sendiri, sama kayak kalian bikin yang mahasiswa kemarin, yang modul 2 gitu. Oke, lanjut. Kita punya 2 function di sini. Pertama nge-add, kedua nge-display. Display itu apa? Nge-read, tampilin gitu. Nah, yang display itu gimana? Sama, kita harus cek dulu headnya nul apa kagak gitu. Headnya tuh nggak boleh nul. Kalau headnya nul berarti ya udah jelas list tidak, listnya kosong gitu, list ini kosong gitu. Udah jelas pasti itu, karena minimal dia punya head atau tail. Headnya bisa jadi tail juga. Nah, lanjut. Misalkan dia masuk else, nah dia misalkan masuk else, ya udah berarti kita print aja di sini isi listnya apa. Nah, kita set di sini while current tidak sama dengan nul. Maksudnya gimana? Ketika headnya masih apa tidak sama dengan nul, kita execute ini. Ini kenapa kuning? Ya kuning, soalnya dia bisa di set sebagai true sini gitu. While true, so nah data ke ya, ya. Nah, data ditemukan, datanya apa di sini gitu. Current atau bisa ditulis kayak gini, current dot data plus spasi atau koma. Jadi nanti dia ngecetak datanya apa aja kayak gitu satu persatu. Nah, kalau udah current dot next gitu. Nah, that's all gitu. Simpel kan? Nah, ini perlu diingat. Nah, ini perlu di note nih. Jadi kan tadi aku bilang ya, minimal ada 3. Yang satu link listnya boleh double, boleh single. Kalau single ya simpelnya kayak gini, add sama display, remove-nya nanti aja. Terus minimal ada kelas node-nya. Ini node-nya ini yang kotak-kotak tadi itu ada 2 jenis kan, data sama next gitu. Kalau misalkan dia pakai link list, kalau nanti double link list dia ada previous gitu. Pas awal-awal kalau ini kita start over kayak gini, itu pas awal-awal datanya itu kan dia gini ya, satu doang gitu. Nah, kayak gini, satu head, ini head, terus dia nggak punya tail, nul. Nah, makanya ini namanya this next sama dengan nul gitu. This data ya datanya apa, satu. Cara bacanya gitu. Udah, kalau udah tinggal kita panggil di sini, oke? Nah, ini bebas kalian mau pakai apa. Kalau aku namanya link list aja. Sebenarnya itu bebas, terserah kalian. Variabel doang. Nah, ini kita add
note. Ini kita tambahin ke dalam. Add-nya apa aja? Misalkan aku nambahin single link, linked list, add note, misalkan apa? 5 ya. Atau ikutin ini deh, ikutin yang tadi, yang sebelumnya. Resign bisa nggak resign? Bisa ya, ya jangan apa-apa. Tadi itu ada satu ya, satu. Terus oh ya, ini kalau misalkan kalian mau ngeduplikat kayak tadi pakai ctrl d delta gitu. Oke. 5 2 7 gitu. Oke. Simple ya. Display. Linked list. Display. Nah, udah. Kita run. Tungguin jalan. Nah, isi listnya 157 gitu kan. Jadi dia ngisinya kayak gitu. Nanti kalian bakal ketemu at first, terus at last kayak gitu. Itu kalian harus mikirin logiknya kayak gimana. Ini emang ribet cuy. Kalau dalam codingan eh, kalau misalkan butuh yang gimana at first, gimana at di tengah, itu bilang aja nanti aku bantuin. Oke, sampai sini, bye bye.